Benzo belum mengupgrade chrome itemnya. Sedangkan itu Valirnya pun juga belum. Tapi di sisi dari tim mana? Civic Team, hanya Sanji yang belum mengupgrade. Adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Yang mengcover core. Tapi ini sebenarnya mereka berdua adalah tank dan juga support, tapi saling cover. Core-nya malah nge-cover si support ya, si Auroranya. Karena aku juga sering kayak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kita dikejar nih, nggak mati. Biasanya tank itu kan kalau sekarat itu orang tuh udah lampunya nyala nih, tank nong nih Bung Onet ya. Benar banget. Nah, kita sebagai core itu bisa nolongin. Yes. Ajak, kita samperin dia, tanknya juga ngarah ke kita, langsung kita bersabis. Oke, tadi kita sudah melihat dari tim fight sebelumnya ya, yang benar-benar dari core-nya menyelamatkan supportnya, tapi masih banyak banget nih yang perlu kita analis dari pertandingan antara IOG melawan Victim. Tapi sebelum itu kita akan break dulu, kita akan kembali lagi, tetap stay tune terus di Top Gamer. Menjelang season baru MPL, tim-tim peserta tampak mulai memperkenalkan anggota baru yang akan memperkuat tim mereka. Tidak hanya penting dari segi pemain aja, pemilihan pelatih juga berperan penting untuk tim-tim partisipan. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melakukan perombakan roster dengan merekrut pemain dari tim-tim lain ataupun bakat-bakat baru. Dimulai dari RRQ Hoshi, tim yang pada season sebelumnya menempati peringkat kedua di MPL Season 4 dan M1 World Championship. Awalnya mereka telah melepas ayam jago yang telah bersama tim RRQ Hoshi selama lebih dari 1 tahun. Pemain ini kemudian terlihat berpindah ke Geek Fam sekaligus reuni dengan mantan pemain RRQ lainnya, Instinct. Mengisi kekosongan tersebut, RRQ mencoba merekrut kembali nama-nama familiar yang memiliki hubungan bersama tim. Mulai dari James yang pernah melatih divisi ini saat MPL season yang ketiga, hingga ke Whisking, sang streamer dengan berbagai pencapaian top global. Saat ini, RRQ memiliki 11 pemain yang akan dibagi untuk mengikuti MPL dan juga MDL. Selanjutnya, Bigetron Esports baru-baru ini juga memperkenalkan 3 pemain muda barunya melalui fanpage. 2 pemain asal Pontianak, yakni Ki dan Warlord, masing-masing mengisi role sebagai tank dan juga mid laner. Selain itu, Anissa, player yang dari Kediri ini juga akan memainkan posisi yang sama dengan Warlord, yakni di mid lane. Kemudian, Aura Esports emang udah ngumumin kalau mereka melepas yang berkontribusi membawa timnya melaju ke main event dengan tampil di 22 pertandingan. Sayangnya, langkah dia di babak playoff harus dihentikan oleh Onyx yang mengalahkan mereka dengan skor 2-0. Meski belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pemain pengganti, Aura tampaknya lebih tertarik nih memperkenalkan pelatih serta analis mereka di MPL season yang kelima, yakni Timo Lamon dan juga Clyde. Masih seperti season sebelumnya, EVOS Esports, jawara MPL ID season 4 tentu akan mendapat perhatian mengenai perombakan pemain yang dilakukannya agar bisa mempertahankan gelar juara. Usai gelaran SEA Games 2019, Eko Aura Julianto mengumumkan bahwa dirinya akan vakum berkompetisi. Sementara, Danki pemain yang mengisi role tanker dan fighter di EVOS ini bakal pensiun dan mengungkapkan keinginannya untuk mengumpulkan lebih banyak gelar sebelum mengakhiri karirnya di scene kompetitif. Melalui live streaming Danki beberapa hari lalu, terungkap bahwa EVOS telah mendaftarkan 8 nama sebagai roster MPL ID season yang kelima. Meski namanya juga tergabung, Danki menyatakan dirinya hanya ingin berada di posisi cadangan, membuat posisi main tanker akan diisi oleh Bajan. Wow! Sedangkan posisi Aura sebagai side laner atau fighter akan digantikan oleh Boots. Bocoran ini memberikan kita sedikit gambaran tentang keseluruhan pemain EVOS Esports di MPL ID Season 5, yaitu Rek, Luminaire, Wan, Boots, dan Bajan di dalam roster utama. Sedangkan Danki, Vince, dan juga Rexy untuk bangku cadangan.
Sementara itu, Onyx Esports memperkenalkan roster terbaru mereka untuk kembali menunjukkan dominasi mereka di scene Mobile Legends. Melalui video animasi keren yang dirilis di kanal YouTube Onyx Esports, kelima pemain Onyx Esports yang bermain saat MPL Season 4 berpencar ke berbagai tempat untuk merekrut 5 pemain baru yang dimana mereka akan bertarung dan berjuang bersama timnya. Rosternya terdiri atas Teguh Saiko Imam Firdaus, Maxil Anti-Match Leonardo, Udil Surbakti, Adrian Larsen Wong, Lu Sasak Haipin, Niki Kiboy Fernando, M. Rafli Rasda 5Z, Gofar Gof Talu Lembang, Tiwa Angsa Hanif, dan yang terakhir Juliansyah JHH Sudarya. Akankah kehadiran roster terbaru Onyx di 2020 sukses membawa mereka kembali berjaya di ranah Mobile Legends Indonesia dan juga dunia? Kita tunggu aja ya Sobat Gamer. Setelah sukses meraih penghargaan The Best Innovation Game pada tahun 2019, Auto Chess kembali lagi dalam jagat esports Indonesia dengan mengusung turnamen besar bertajuk Auto Chess Indonesia Championship atau bisa disingkat ACIC 2020. Dengan slogan Who Will Have All, VNG selaku penerbit Auto Chess Indonesia mengganjar para pemenangnya dengan hadiah sebesar 350 juta rupiah. Digelar di Lava Plaza Senayan pada 20 Februari 2020, peluncuran turnamen ini dihadiri oleh Christopher Liu sebagai Vice President dari VNG, serta Steven Chia sebagai Marketing VNG untuk wilayah Indonesia. Chris mengatakan Indonesia adalah salah satu pasar yang menjanjikan. Mengingat antusiasnya warga Indonesia terhadap game-game MOBA, Chris juga mengatakan bahwa pihaknya akan mensupport penuh setiap kegiatan turnamen-turnamen kecil Auto Chess yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini akan dihadiri oleh berbagai gamer dari kota-kota besar Indonesia, mulai dari Bekasi, Makassar, Surabaya, Pontianak, Bandung, Yogyakarta, Depok, hingga Jakarta Tangerang. Mereka harus berkompetisi serta lolos dalam babak kualifikasi dan semifinal untuk bisa masuk ke Grand Final. VNG sendiri mencanangkan 32 pemain untuk berlaga di Grand Finalnya di Jakarta tanggal 11 sampai 12 April 2020. Tujuan diadakan kompetisi ini yaitu untuk lebih menghubungkan VNG dengan komunitas Auto Chess, membawa benefit ke para partner dan gamer, dan juga membawa pengalaman bermain terbaik melalui berbagai acara online maupun offline. Dalam ACIC 2020, mode yang dipertandingkan adalah mode solo. Steven Chia selaku perwakilan dari VNG memaparkan alasan mode solo diangkat dalam kompetisi dikarenakan mode ini adalah paling balance atau seimbang jika dibandingkan dengan mode duo atau yang lainnya. Selain mengungkap tentang kompetisi, VNG juga memaparkan bahwa perusahaan asal Vietnam ini akan membawa penyegaran ke Auto Chess dengan membuat user interface yang lebih cerah, yang mana sebelumnya bertema gelap. Dalam acara ini juga terdapat fun match untuk para awak media dengan hadiah yang menarik. Oke Sobat Gamer, kita akan melanjutkan untuk game yang pertama antara IOG dan juga Victim Esports pastinya ya. Dan juga kita pastinya akan menikmati kentang yang sudah ada di depan mata kita. Jadi kita akan menganalisis teman kita yang sedang makan enak banget tanpa peduli kalau acaranya sudah mulai. Udah mulai, weh. Mulai makan nasi. Jangan malu-malu Sobat Gamer, lihat tuh udah pada nungguin, udah pada pengen lihat. Enggak, no bersih. Nah, udah kita langsung play aja ini. Belum ya? Belum. Belum ya? Kamu sotoy banget sih. Iya, namanya juga aku sotoy lah. Kalau nggak sotoy nggak jadi caster. Kan seperti yang kamu bilang tadi, emang dapetin lordnya itu gampang karena belum diperkuat. Tapi ketika dapet lordnya itu juga gampang untuk di shutdown. Karena ya tadi dibilang sama Ranger Mas ya, karena belum diperkuat jadi ya segampang itu juga untuk di shutdown-nya, di takedown-nya juga gampang. Nah ini mulai tim fight lagi walaupun tidak ada lordnya dan dapetin inhibitor turret atau turret terakhirnya di arah atas dari tim IOG. Sunshine harusnya ter-takedown di sini tuh kan. Dan ini item-itemnya kita bakal melihat. Coba karena di pause. Oke. Nah rapid boots kan bener kan dari Auroranya? Oke, berarti Benzo belum mengupgrade ROM itemnya. Sedangkan itu Valirnya pun juga belum. Tapi di sisi dari tim mana? Tim Victim, hanya Sanji yang belum mengupgrade. Karena supportnya Aurora. Sanji dan juga Enggak, kalau dia cowoknya dia bikin ROM, karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain.
Di atas dia ketekan banget, dia udah keambil 2 kali. Tapi emang kebanyakan juga offlaner biasanya pakai item ROM tuh biar emang dia dikhususkan untuk lane-nya sendirian dan dapetin XP lebih cepet gitu. Ya, dan tadi kita juga lihat ya permainan dari Sinting tuh bagus banget. Dia Rotasinya. Iya, nge-split ke bawah, nge-split di atas. Karena dia tahu, dia dari awal bakal di-push habis-habisan. Adalah salah satu momentum juga untuk tim Victim. Lihat, mereka bakal coba ngambil Tamusnya. Seperti yang udah aku bilang, momentum. Udah dapat 1, udah dapat fighter, pika-pikanya. Dan juga pemilihan dari seorang cowoknya juga baik ya. Dia memilih Tamus walaupun tadi ada Granger juga, tapi dia sadar Grangernya tuh punya Purify. Yes, benar banget. Grangernya sulit banget untuk ditangkap, biarkan Granger itu tugas untuk...